Terima kasih masih setia menonton channel ini. Cerita ini hanya fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama dan tempat, itu hanya kebetulan. Semoga kita selalu diberikan pertolongan Allah. Amin. Malam itu, dengan segala ketakutan yang masih menggelayuti hati mereka, Aisyah, Laila, Rahma, dan Ustazah Fatimah melangkah keluar dari pesantren menuju sebuah tempat yang telah disepakati dengan jurnalis yang akan membantu mereka. Hati mereka berdebar kencang, seakan setiap langkah yang mereka ambil mendekatkan mereka pada bahaya yang lebih besar. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, mereka akhirnya bertemu dengan seorang jurnalis bernama Budi, yang telah lama menangani kasus-kasus serupa. Dengan tangan gemetar, Aisyah menyerahkan semua bukti yang berhasil mereka kumpulkan, rekaman suara, catatan kesaksian dari beberapa santriwati, serta foto-foto yang menunjukkan luka-luka yang dialami para korban. Budi mendengarkan cerita mereka dengan serius, mencatat setiap detail. Ini sangat berat, katanya, menatap mereka dengan penuh empati. Tapi jika kalian siap, kita bisa membawa ini ke pihak berwenang. Aisyah mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Laporan resmi pun dibuat, dan dalam waktu singkat, kasus ini mulai mengguncang lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar. Polisi segera melakukan penyelidikan, tetapi pihak pesantren mencoba menutup-nutupi semuanya, bahkan menekan beberapa santriwati agar tidak berbicara. Namun, dengan bukti yang semakin kuat dan tekanan dari media, Pak Sabib akhirnya dipanggil untuk diperiksa. Ketika polisi datang ke pesantren, suasana berubah mencekam. Para santri melihat bagaimana sosok yang selama ini mereka anggap sebagai guru yang dihormati kini berdiri di hadapan aparat dengan wajah yang tetap penuh percaya diri. Ini fitnah, kata Pak Sabib dengan tenang, berusaha mempertahankan wibawanya. Namun, Aisyah dan teman-temannya tidak lagi takut. Mereka tahu, saatnya telah tiba untuk menghadapi semuanya. Dengan suara bergetar tetapi penuh tekad, mereka memberikan kesaksian, menceritakan setiap detik kengerian yang telah mereka alami. Namun, perjuangan mereka belum berakhir. Kasus ini mulai menjadi perbincangan hangat di masyarakat, tetapi banyak pihak yang masih membela Pak Sabib. Beberapa orang bahkan menuduh Aisyah dan para korban telah berbohong demi menjatuhkan nama baik pesantren. Di sisi lain, para keluarga korban mulai bermunculan, menguatkan laporan yang sudah ada. Polisi akhirnya menahan Pak Sabib untuk penyelidikan lebih lanjut, dan kabar ini mengguncang dunia pesantren secara nasional. Tapi ini baru permulaan, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai di meja hijau, dalam 9 kali persidangan yang akan menentukan keadilan bagi semua korban. Sidang pertama digelar di pengadilan negeri, dan ruang sidang penuh dengan wartawan, santri, serta masyarakat yang ingin melihat perkembangan kasus ini. Pak Sabib hadir dengan jubah kebesarannya, masih berusaha mempertahankan citranya sebagai ulama yang dihormati. Di sisi lain, Aisyah dan para korban duduk dengan gugup, tetapi tetap tegak. Jaksa mulai membacakan dakwaan, menguraikan seluruh tuduhan yang ditujukan kepada Pak Sabib, mulai dari pelecehan hingga kekerasan seksual terhadap santriwatinya. Saat giliran pengacara Pak Sabib berbicara, suasana berubah menegangkan. Dengan suara lantang, pengacara itu menuding bahwa tidak ada bukti kuat yang bisa membuktikan tuduhan tersebut. Semua ini hanyalah fitnah untuk menjatuhkan ulama besar, katanya. Namun, jaksa langsung membalas dengan menunjukkan rekaman suara yang diambil secara diam-diam oleh Ustazah Fatimah. Suasana sidang menjadi hening ketika suara Pak Sabib terdengar jelas di rekaman, memberikan perintah kepada seseorang untuk menjaga mulut mereka tetap tertutup. Ekspresi Pak Sabib tetap tenang, tetapi mata masyarakat mulai menunjukkan keraguan. Apakah mereka selama ini telah memuja seorang monster? Di luar sidang, para pendukungnya tetap berusaha membela dengan berbagai teori konspirasi, sementara para korban terus berjuang agar suara mereka didengar. Aisyah tahu bahwa ini baru awal dari pertempuran panjang. Seiring dengan berjalannya persidangan, kasus Pak Sabib semakin menjadi sorotan nasional. Berbagai organisasi masyarakat ormas terutama yang bergerak di bidang keagamaan dan perlindungan perempuan, mulai mengecam tindakan keji yang dilakukan olehnya. Demonstrasi terjadi di berbagai kota, terutama di depan gedung pengadilan tempat kasus ini disidangkan. Para aktivis membawa spanduk bertuliskan, hukum seberat-beratnya pelaku kekerasan seksual. Dan, pesantren harus menjadi tempat yang aman, bukan neraka bagi santriwati. Salah satu ormas besar, yang selama ini dikenal membela hak-hak perempuan di lingkungan keagamaan, secara terang-terangan mengutuk tindakan Pak Sabib. Kami tidak akan tinggal diam terhadap kejahatan yang dilakukan di balik jubah kesalehan.
seru salah satu perwakilan mereka di depan kamera wartawan. Bahkan, beberapa tokoh agama ternama yang awalnya ragu untuk berkomentar kini mulai angkat suara. Ini bukan hanya mencoreng dunia pesantren, tetapi juga merusak kepercayaan umat terhadap ajaran yang suci, ujar seorang ulama dalam sebuah wawancara. Namun, di sisi lain, masih ada kelompok yang membela Pak Sabib dengan alasan bahwa ini adalah konspirasi untuk menjatuhkan ulama. Beberapa pengikutnya bahkan menyebarkan isu bahwa Aisyah dan para korban telah dibayar oleh pihak asing untuk menghancurkan reputasi pesantren. Meskipun tuduhan ini tidak berdasar, berita-berita palsu menyebar dengan cepat di media sosial, membuat tekanan semakin berat bagi para korban. Aisyah dan Ustazah Fatimah bahkan mulai menerima ancaman anonim melalui pesan singkat dan media sosial, tetapi mereka menolak untuk mundur. Ketika sidang kedua digelar, massa semakin memanas. Puluhan ormas berkumpul di luar pengadilan, menuntut keadilan bagi para korban. Polisi harus turun tangan untuk mengendalikan situasi, karena bentrokan kecil mulai terjadi antara kelompok yang mendukung dan menentang Pak Sabib. Di dalam ruang sidang, tekanan semakin kuat. Jaksa menghadirkan saksi tambahan, seorang mantan santri yang telah lama meninggalkan pesantren karena mengalami pelecehan serupa. Kesaksiannya semakin memperkuat dakwaan terhadap Pak Sabib, membuatnya semakin sulit mengelak. Meskipun Pak Sabib terus menyangkal dan pengacaranya berusaha mencari celah untuk membela, gelombang opini publik telah berbalik melawannya. Semakin banyak ormas dan tokoh masyarakat yang bersuara, semakin besar pula tekanan agar pengadilan tidak memberikan hukuman ringan. Aisyah mulai merasakan bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia, tapi mereka juga sadar bahwa pertarungan masih jauh dari selesai. Sidang demi sidang terus berlanjut, tetapi di luar ruang pengadilan, ancaman terhadap para korban semakin nyata. Aisyah, Laila, Rahma, dan Ustazah Fatimah kini hidup dalam ketakutan. Setiap kali mereka keluar rumah atau mendatangi pengadilan, mereka merasa ada mata-mata yang mengawasi. Suatu malam, Aisyah menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal, "Berhenti bicara, atau kau akan menghilang seperti yang lain." Tangan Aisyah gemetar saat membaca pesan itu, tapi ia menggigit bibirnya, menolak untuk gentar. Di rumah aman tempat mereka tinggal sementara, Ustazah Fatimah mengumpulkan mereka semua. "Kita harus tetap kuat, ancaman ini adalah bukti bahwa mereka mulai panik," katanya dengan suara tenang, meskipun Aisyah bisa melihat kegelisahan di matanya. Namun, ketakutan semakin menjadi nyata ketika keesokan harinya, rumah salah satu keluarga korban dirusak oleh orang tak dikenal. Jendela pecah, pintu depan disiram cat merah, dan di tembok tertulis pesan mengerikan, "Jangan bermain dengan api, atau kalian akan terbakar." Berita tentang serangan ini menyebar luas, membuat kemarahan publik semakin membara. Ormas-ormas yang sebelumnya mengecam Pak Sabib kini semakin gencar menekan kepolisian agar memberikan perlindungan maksimal kepada para korban. Beberapa aktivis bahkan mulai mengawal mereka saat datang ke persidangan, memastikan bahwa mereka tidak disentuh oleh tangan-tangan jahat yang ingin membungkam kebenaran. Di sisi lain, kelompok pendukung Pak Sabib juga semakin beringas, meneriakkan bahwa ini adalah konspirasi besar untuk menghancurkan dunia pesantren. Pada persidangan keempat, ketegangan semakin memuncak. Pengacara Pak Sabib dengan licik berusaha menyudutkan Aisyah dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan, mencoba membuatnya terlihat seperti pembohong. "Bukankah benar bahwa kau hanya sakit hati karena tidak diberi perhatian khusus oleh Pak Kiai?" tanya pengacara itu dengan nada menusuk. Aisyah mengepalkan tangannya di bawah meja, menahan amarah dan air matanya. Tapi dengan suara mantap, ia menjawab, "Perhatian seperti apa yang dimaksud? Kekerasan, ancaman? Jika itu yang Anda maksud, saya lebih baik tidak pernah mengenalnya sama sekali." Seluruh ruang sidang terdiam, bahkan Pak Sabib, yang sejak awal bersikap tenang, mulai kehilangan kendali. Wajahnya yang biasanya teduh kini menunjukkan ketakutan yang samar. Ia tahu, pertahanan yang selama ini ia bangun mulai runtuh. Tapi Aisyah juga tahu, semakin mereka mendekati kebenaran, semakin berbahaya situasi bagi mereka semua. Dan mereka harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Malam setelah persidangan keempat, Aisyah dan para korban tidak bisa tidur. Ketakutan masih menghantui mereka, terutama setelah serangan terhadap rumah keluarga korban. Namun, mereka tidak menyangka bahwa balasan dari pihak Pak Sabib akan datang lebih kejam dari sebelumnya. Di tengah malam, ketika rumah aman tempat mereka tinggal sunyi, suara dentuman keras terdengar dari luar.
Jendela ruang tamu pecah berkeping-keping, dan dalam hitungan detik, bau bensin menyengat memenuhi udara. Aisyah terbangun dengan jantung berdebar kencang, berlari keluar kamar hanya untuk melihat api mulai menjilat dinding ruang tamu. Rumah mereka dibakar. Laila menjerit ketakutan, sementara Rahma menarik Aisyah menuju pintu belakang. Ustazah Fatimah, yang lebih dulu sadar akan bahaya ini, segera menggiring mereka keluar sebelum api semakin besar. Di luar, mereka melihat bayangan beberapa orang yang langsung melarikan diri ke dalam gelapnya malam. Tapi sebelum pergi, seseorang meneriakkan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ini baru peringatan. Jika kalian terus bicara, kami pastikan kalian tidak akan punya tempat untuk lari lagi. Ketika pemadam kebakaran datang, rumah itu sudah hampir habis dilalap api. Wartawan segera berdatangan, meliput kejadian ini dengan penuh sorotan. Teror terhadap korban terus berlanjut. Begitu bunyi salah satu berita di layar televisi keesokan harinya. Polisi akhirnya memberikan perlindungan ketat kepada Aisyah dan para korban, tetapi mereka tahu, jika kelompok pendukung Pak Sabib berani melakukan ini, maka mereka tidak akan berhenti sampai semua korban benar-benar dibungkam. Aisyah menatap puing-puing rumah itu dengan mata penuh kemarahan. Jika ini harga yang harus dibayar untuk kebenaran, maka mereka harus lebih kuat dari sebelumnya. Persidangan berikutnya akan menjadi lebih sulit, lebih panas, dan lebih berbahaya. Tapi Aisyah dan yang lain bertekad, mereka tidak akan mundur. Setelah serangan yang hampir merenggut nyawa mereka, kepolisian akhirnya memberikan perlindungan lebih ketat kepada Aisyah, Laila, Rahma, dan Ustazah Fatimah. Mereka dipindahkan ke lokasi rahasia dengan pengawalan ketat, tetapi ancaman tidak berhenti. Media terus menyoroti kasus ini, dan semakin banyak ormas serta tokoh masyarakat yang menekan pengadilan agar memberikan hukuman berat kepada Pak Sabib. Namun, di balik layar, kekuatan gelap masih bekerja untuk membalikkan keadaan. Beberapa hari sebelum sidang kelima, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Salah satu saksi kunci, seorang mantan santriwati yang sebelumnya memberikan kesaksian memberatkan, tiba-tiba mencabut keterangannya. Dalam sebuah pernyataan yang direkam dan disebarkan ke media, ia mengatakan, "Saya ditekan untuk bersaksi melawan Pak Kiai. Saya menyesal telah berbohong. Semua ini hanya rekayasa." Wajahnya tampak tegang, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Aisyah merasa darahnya mendidih saat melihat rekaman itu. Ia tahu, saksi tersebut pasti diancam atau bahkan disuap untuk mengubah keterangannya. Dan benar saja, beberapa jam kemudian, sebuah pesan anonim masuk ke ponsel Rahma. Satu persatu saksi akan tumbang. Kalian masih yakin ingin terus melawan? Ketakutan kembali menyergap mereka. Jika mereka kehilangan saksi kunci, bagaimana mereka bisa memenangkan persidangan? Di sisi lain, pengacara Pak Sabib semakin gencar menyerang kredibilitas para korban. Dalam sidang kelima, mereka membawa seorang ahli psikologi yang mereka bayar untuk memberikan kesaksian bahwa para korban mungkin hanya mengalami delusi akibat tekanan lingkungan. Mereka berusaha membuat Aisyah dan yang lainnya terlihat seperti pembohong yang hanya ingin menjatuhkan Pak Sabib karena dendam pribadi. Namun, jaksa tidak tinggal diam. Mereka mengajukan permohonan untuk menyelidiki ulang saksi yang mencabut kesaksiannya, mencari tahu apakah ada unsur paksaan. Selain itu, bukti lain mulai bermunculan. Beberapa mantan santri yang sebelumnya takut kini mulai berani berbicara, memberikan kesaksian baru yang semakin memperkuat tuduhan terhadap Pak Sabib. Pertarungan semakin sengit, kebenaran ada di ujung tanduk, tetapi kekuatan jahat di balik kasus ini tidak akan membiarkan semuanya berjalan mudah. Dan Aisyah tahu, mereka harus lebih kuat dari sebelumnya, atau mereka akan kalah oleh permainan kotor yang sedang berlangsung. Sidang ke-6 berlangsung lebih tegang dari sebelumnya. Tekanan yang terus meningkat membuat suasana di ruang sidang penuh ketegangan. Kali ini, jaksa menghadirkan bukti baru, transkrip percakapan antara salah satu pendukung Pak Sabib dan saksi yang mencabut kesaksiannya. Dalam rekaman itu, terdengar suara laki-laki mengancam, "Jika kau tetap bersaksi melawan Pak Kiai, keluargamu akan menanggung akibatnya." Saat bukti itu diperdengarkan di ruang sidang, wajah Pak Sabib tetap tenang, tetapi matanya menunjukkan sedikit kepanikan. Pendukungnya mulai berbisik-bisik, sebagian mulai ragu. Namun, yang terjadi selanjutnya menghancurkan hati Aisyah dan para korban lebih dalam. Ketika giliran Ustazah Fatimah bersaksi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ia yang selama ini menjadi pilar kekuatan mereka, tiba-tiba berbicara dengan suara gemetar, Saya tidak bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi."
Ruang sidang gempar. Aisyah menatapnya dengan mata penuh keterkejutan dan rasa sakit. "Apa maksudnya, Ustazah?" bisiknya lirih, tetapi Fatimah menghindari tatapannya. Pak Sabib tersenyum tipis, seolah sudah mengetahui hal ini akan terjadi. Ia menatap Aisyah seolah berkata, "Kau pikir bisa menang?" Aisyah mengepalkan tangannya di bawah meja. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Fatimah bukan orang yang mudah goyah. Apakah ia diancam, disuap, atau sesuatu yang lebih buruk? Namun, di tengah kepanikan itu, jaksa tetap tenang. Mereka sudah memprediksi kemungkinan ini dan memiliki rencana cadangan. Sidang belum berakhir. Mereka masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk menjatuhkan monster di hadapan mereka. Tapi Aisyah sadar, mereka kini lebih sendirian dari sebelumnya. Siapa lagi yang bisa mereka percaya? Aisyah merasa dunia seakan runtuh saat melihat Ustazah Fatimah mengkhianati mereka. Namun, di tengah keputusasaan, jaksa memainkan kartu terakhirnya. Mereka menghadirkan seorang saksi kejutan, seorang santri laki-laki yang dulu dekat dengan Pak Sabib. Dengan suara gemetar, ia mengungkapkan bahwa ia pernah diminta untuk mengawasi santriwati yang telah dipilih oleh Pak Kiai. Ia juga mengaku pernah melihat beberapa korban dipanggil ke ruangan Pak Sabib larut malam dan keluar dengan wajah pucat ketakutan. Pengakuan ini menggegerkan ruang sidang. Bahkan beberapa pendukung Pak Sabib mulai goyah, bisik-bisik di antara mereka berubah menjadi gumaman penuh keraguan. Namun, Pak Sabib tetap tersenyum, seolah semua ini hanyalah angin lalu. Ia menatap saksi itu dengan pandangan tajam, seakan mengancamnya tanpa perlu berkata apapun. Tapi kali ini, ketakutan tak lagi bisa membungkam kebenaran. Aisyah melihat sesuatu yang baru di mata hakim dan jaksa, sebuah keyakinan bahwa mereka sudah cukup bukti untuk menjatuhkan hukuman. Meski Fatimah telah berkhianat, harapan itu belum sepenuhnya padam. Pertarungan masih belum berakhir, tetapi kini Aisyah tahu, akhirnya sudah semakin dekat. Hari itu, ribuan pasang mata tertuju pada gedung pengadilan. Di luar, warga berbondong-bondong memenuhi jalanan, sebagian besar adalah korban kekerasan yang selama ini tak berani bersuara. Sebuah layar lebar dipasang di depan gedung, menayangkan jalannya persidangan secara langsung. Ketegangan terasa begitu kuat, udara dipenuhi dengan debar jantung yang menanti keputusan hakim. Aisyah duduk di kursinya, tangannya gemetar menggenggam doa. Pak Sabib tetap dengan ekspresi dinginnya, seolah yakin bahwa ia akan terbebas. Saat hakim mengetukkan palunya untuk membacakan vonis, keheningan menyelimuti seluruh kota. Menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada terdakwa atas kasus pelecehan dan kekerasan terhadap santriwatinya. Kata-kata itu menggema, dan seketika, lautan manusia di luar pengadilan meledak dalam sorak-sorai dan isak tangis kelegaan. Sebagian orang menangis sambil bersujud, sementara yang lain mengangkat poster bertuliskan "Keadilan untuk Santriwati". Namun, di antara kegembiraan itu, Pak Sabib hanya tersenyum tipis sebelum digiring keluar ruang sidang. Tatapannya menusuk ke arah Aisyah, penuh kebencian yang belum padam. Saat ia melewati Aisyah, ia berbisik pelan, "Ini belum selesai." Aisyah merinding, tapi kali ini ia tak takut. Monster itu telah jatuh, dan keadilan akhirnya menang. Meski vonis telah dijatuhkan, rasa lega yang Aisyah rasakan hanya bertahan sebentar. Malam itu, saat ia kembali ke tempat perlindungannya, ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kau pikir ini sudah berakhir? Masih banyak yang siap menggantikan Pak Kiai. Kami tidak akan diam." Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap layar ponsel dengan tangan gemetar, menyadari bahwa kegelapan yang mereka lawan tidak hanya ada dalam diri Pak Sabib, tetapi juga dalam sistem yang melindunginya selama ini. Di luar sana, masa masih merayakan kemenangan. Para korban lain mulai berani berbicara, satu persatu mengungkapkan cerita mereka. Namun, di sudut kota yang gelap, para pengikut setia Pak Sabib mulai bergerak, menyusun rencana baru. Aisyah menatap langit malam, merasakan ketakutan yang familiar merayap di dadanya. Tapi kali ini, ia tidak akan lari. Jika mereka ingin membungkam kebenaran, maka ia akan menjadi lebih keras bersuara. Sebab pertempuran ini belum benar-benar berakhir, ini baru permulaan.